Bener nggak ya? Ngomong di depan orang banyak. Aku itu orangnya suka ngaca. Dari kecil sebenarnya kita diajak ngomong ya sama orang tua supaya bisa kayak ngomong mama, papa. Jadi kalau aku lebih insecure-nya kalau misalnya lagi Hello guys, welcome back to my podcast Tasya Talk. Nah, di episode kali ini berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau di episode-episode sebelumnya kamu cuma dengerin aku lewat Anchor atau Spotify, sekarang kamu bisa dengerin aku sambil nonton aku di YouTube. Nah, di episode kali ini aku nggak akan ngomong-ngomong kayak gini atau bikin podcast ini tuh sendirian. Karena apa? Karena aku akan ngundang salah satu bintang tamu yang spesial banget nih. Jadi bintang tamu kali ini bakalan berbagi pengalaman-pengalaman dan cita-cita yang inspiratif banget nih guys. Penasaran gak sih? Langsung aja kita call lewat video call. Oke, ya. Halo. Nah, kenalin nih, ini dia bintang tamu spesial kita yang tadi kita omongin. Hai Sobat Tasya Stock. Kenalin diri dulu dong, Ai. Oke, boleh. Kita kenalan dulu ya biar lebih akrab. Kenalin, nama aku Ayura Putri, sama kayak Caca juga, semester 5, program studi komunikasi di IPB University juga. Sama kayak Caca deh pokoknya. Nah, sebelumnya makasih banget ya, Ai, udah mau join di podcast aku kali ini sebagai bintang tamu spesial. Sama-sama Caca, spesial gimana nih kayak martabak spesial. Iya, telurnya 2, atau nasi uduk karetnya 2. Sama-sama terima kasih loh udah mengundang aku di podcast Caca. Padahal nggak tahu kita mau ada apa sih ini sebenarnya. Oke, jadi aku nih pengen kasih tahu nih. Nah, di episode kali ini aku tuh pengen sharing sama teman-teman Tasya Stock. Gimana sih cara buat ningkatin self-confidence untuk berbicara di depan umum atau untuk public speaking kan namanya. Beserta kendala-kendala yang ada gitu, Ay. Nah, seperti yang aku dan sobat-sobat Tasya Stock tahu, Aira ini kan sepertinya udah jago banget loh dia ngomong. Kayak dia tuh udah lancar banget ngomong, gak ada kendala gitu. Bener gak? Bener nggak ya? Biasa aja Bener sih dong. sebenarnya. Biasa aja. Kita semua bisa ngomong kok. Itu kamu ngomong. Bener juga. Jadi gimana nih, kamu nih udah lancar banget kan ngomong. Nah, itu tuh dari kapan sih? Dari kapan ya? Dari kecil sebenarnya kita diajak ngomong ya sama orang tua supaya bisa kayak ngomong mama, papa. Ya Dari kecil bener-bener. pasti kita sama-sama belajar bisa ngomong. Cuman kalau misalnya untuk beraniin diri ngomong di depan umum, mungkin banget-bangetnya itu pas SMA ya, karena aku mulai ngeberaniin diri untuk ikut menjadi salah satu bagian di OSIS. Jadi di situ mulai terlatih dia tuh gimana caranya ngomong di depan orang banyak, karena kan pasti ada kelas public speaking-nya juga. Dan itu jadi mulai terlatih sih pas SMA. Berarti emang udah jam terbangnya udah lumayan tinggi ya dari SMA. Kalau dari SMA kan. Aku nggak mau sombong. eh Kira-kira gimana sih nih tipsnya supaya bisa selancar kamu? Kayak, punya nggak sih kamu tips buat sobat-sobat Tasya Stock ini? Gimana caranya biar bisa ngomong di depan orang-orang banyak dengan self confidence yang tinggi? Karena kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Salah satunya tuh aku. Kayak bisa aja nanti kita disuruh berbicara di depan orang banyak. Nah, terus bisa aja tiba-tiba kita itu nge-freeze atau lupa mau ngomong apa, atau bahkan kayak pengen ngomong A tapi yang kocak malah B. Nah, kalau kamu kan kayaknya udah enggak kayak gitu ya, udah bukan masa-masanya lagi kayaknya kayak gitu. Berarti gimana tuh kira-kira? Udah nggak grogi sama sekali, udah lancar, ya udah hampir perfect lah itu ya. Kira-kira kenapa kamu bisa kayak gitu? Nggak tahu ya, karena mungkin aku itu orangnya suka ngaca. Jadi kayak Kok ngaca? mungkin iya suka ngaca. Mungkin karena suka latihan berbicara di depan kaca, karena itu mungkin salah satu teknik juga ya, kayak misalnya untuk beraniin diri ngomong di depan kaca itu kita seperti apa sih bentuk rupanya gitu.
Terus abis itu juga belajar ngomong juga, misalnya kayak, "Mama, Papa, coba dong nih aku ngomongin kayak gini, kurangnya apa ya, kurangnya di mana ya," gitu, kayak bisa saling koreksi gitu. Terus juga ikut kelas-kelas public speaking tuh kayak gimana, misalnya seminar-seminar kayak Hmm, gitu. Juga terus juga searching kan ada banyak ya di YouTube, gimana sih buat cara meningkatkan diri kayak gitu. Terus latihan deh di rumah kayak gitu. Terus ya udah mulai terbiasa aja kayak gitu dengan pertamanya ngobrol di kaca sih, latihan di kaca kayak gitu. berarti bisa dimulai dari ngobrol sama diri sendiri di kaca atau emang udah terlatih dari kecil sama mama papa ya? Iya kayak gitu. Terus Hmm, beraniin. terus kalau misalnya sebelum kamu berbicara di depan orang banyak atau public speaking kayak misalnya nge-MC atau memberi kata sambutan, itu tuh kira-kira ada nggak sih materi yang harus dipersiapkan atau kamu langsung aja improve di atas panggung apa gimana tuh? Tentunya ada, karena yang pasti sebelum, misalnya waktu MC nih ya, tentunya itu ada bonding dulu sama, apa namanya, partner MC, Partner terus juga MC. misalnya kalau misalnya mau, tiba-tiba jadi pembicara bawain materi untuk, adik kelas misalnya nih diundang di acara pemantapan OSISKA atau gimana, karena kan aku alhamdulillah aktif ya di SMA, Mhm. dalam organisasi kayak misalnya di ekskul juga iya, terus habis itu di OSIS juga iya. Nah, itu tuh pasti pertama ditanya dulu, aku nanya dulu, maksudnya mau ngebawain materi apa. Nanti dia tuh panitia nyampein, "Nanti kamu bawainnya gini gini ya." Nah, habis itu aku nggak lupa deh tuh malamnya atau misalnya H-1 sebelum acara itu aku cari dulu, referensi kayak, "Oh ternyata ini yang harus yang disampaikan tuh ini," gitu. Terus aku tuh Hmm. intinya nggak pernah mau ngafalin sebuah materi ataupun skrip yang aku misalnya udah buat nih kasarnya kayak gimana, aku nggak mau ngafalin, aku orangnya paling paling gampang pelupa kalau ngafalin. Jadi aku palingan tuh cuman, mengerti pemahamannya kayak gimana, aku pahami, terus abis itu, ingetnya palingan cuman poin-poin. Seenggaknya kalau cuman poin-poin kan lebih, nggak terlalu banyak daripada ngafalin skrip kan yang segitu penuhnya selembar. Jadi kayak yang penting itu sih tanya dulu mau bawainnya apa, terus abis itu kita cari referensi juga, habis itu, bikin poin-poinnya jangan dihafal, tapi dipahamin, kayak gitu. Hmm. Berarti intinya jangan hafal tapi dipahami apa yang mau kamu bicarakan ya di depan orang-orang biar nggak gitu. Oke. Saya itu ada nggak sih dari berarti kan kamu nih udah sering banget apa MC kalau gitu berarti. Kalau games sih di SMA pasti iya, terus abis itu, sama ngisi materi sih palingan kayak misalnya datang, eee, alumni nih, kayak alumni udah lulus kan, terus habis itu ngisi materi ke adik kelasnya kayak gimana sih buat jadi anak-anak, yang baik nantinya, buat jadi contoh. Terus habis itu juga waktu itu juga dapat kebagian tentang seksi bidang kepemimpinan dan berorganisasi, jadi di situ di mana aku tuh bener-bener turun langsung ketemu sama adik kelas, sama kakak kelas, dan bisa untuk berusaha harus bisa ngebilangin, maksudnya kasih contoh kayak gimana. Terus kayak harus benar-benar bisa ngebawa kader OSIS tuh harus, jadi seperti yang sekolah mau kayak gitu, dan itu Hmm. merupakan juga sih buat, public speaking, ngomong berani di depan orang banyak tuh kayak gitu. Berarti lebih ke arah MC sama memberi materi buat adik-adik kelas. Iya kayak Wah, gitu, kayak by pengalaman sih palingan kayak gitu ya, oh isi materinya. sharing-sharing pengalaman. Ya, Ada nggak sih kendalanya kalau misalnya lagi nge-MC gitu misalnya? Atau ada, seperti yang fatal atau nggak fatal juga, ada nggak kira-kira? pastinya ada ya kalau misalnya, partner MC-nya belum terlalu dapet nih chemistry-nya gitu, mau tektok gak enak kan, kayak aduh kok gak nyambung ya di tengah-tengah gitu. Ya palingan, jadi bawa so asik sendiri aja, biasanya intinya kalau jadi MC tuh kalau misalnya nggak formal ya, itu bawa so asik aja sih, terus abis itu juga harus bisa cepet-cepet cairin suasana, kayak misalnya, aduh krik banget, tapi ya udah cairin aja suasana, atau misalnya kayak, ya bawa bawa lemes aja sih gitu, terus abis itu kayak pas nanti lagi break di belakang bonding lagi, kayak, "Apa nih yang kurang dari kita dong, ayo kita bisa nih," gitu. Jangan sampai krik kan Evaluasi malu. lagi ya. Ya, terus juga kalau misalnya ngebawain materi palingan tuh kendalanya ya, bukan kendala sih, lebih ke insecure-nya ya. Jadi kalau aku lebih insecure-nya kalau misalnya lagi
misalnya nih lagi forum ataupun lagi ngisi materi yang isinya tuh benar-benar oke nih sebenarnya ini audiensnya di bawah aku, maksudnya di bawah apa namanya di bawah angkatan aku. Nah tapi itu pasti ada lagi dong yang apa namanya sekolah ngundangnya gak cuma angkatan aku doang, pasti ada angkatan atas yang aduh itu yang ngebuat aku takut tuh karena ngerinya kayak misalnya salah ngomong ataupun misalnya penyampaiannya belibet atau gimana atau misalnya ada juga nih aku pernah grogi gara-gara ada doi kayak malu sendiri. Aduh. Aduh nggak pede gitu. Terus abis itu kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi nggak pede padahal cuma satu orang loh, satu orang bisa mengalahkan semuanya yang banyak tapi nggak tahu kenapa sih itu ngaruh di diri aku. Terus atau misalnya ada kayak kakak kelas yang waktu itu pernah aku suka kayak aduh gue malu banget ngomong depan kakak itu gitu, cuman kayak harus bisa buktiin kalau kita tuh bisa gitu loh. Kayak gitu sih palingan lebih insecure-nya ke situ, kayak takut ada yang lebih, ya pasti ada yang lebih wow lah gitu loh, dan menggurui aja sih kayak gitu intinya. Oke, jadi gitu guys, rahasia gimana Aira bisa pede, mempunyai self confidence yang tinggi untuk berbicara di depan orang banyak. Dan ternyata Aira ini punya sisi insecure juga ya. Aku kira tuh yang gak ada karena dia tuh kayak udah jago banget, kayak mau kemana aja tuh masuk gitu omongan sama dia. Nah, selain itu, kamu punya nggak sih selama pengalaman-pengalaman yang paling berkesan atau memalukan mungkin selama kamu ini berbicara sama orang atau berbicara di depan orang banyak? Yang paling berkesan sih tentunya nggak tahu ya, karena menurut aku tuh waktu SMA pertama kalinya banget ngejabat, terus abis itu suka jadi ketua pelaksana juga, otomatis sambutan-sambutan kan. Nah itu tuh sambutannya isinya tuh kayak nggak cuma warga sekolah doang, tapi kayak misalnya ada orang tua murid pada datang, terus misalnya dari dinas pastinya banyak banget kan sambutan-sambutan, dan gimana ya, menurut aku tuh kayak appreciate yang lebih gitu, kok bisa ya ngomong di depan orang banyak kayak gitu, biasanya cuma berani ngomong depan kaca, tapi kok ini kayak alhamdulillah dilancarin aja sih gitu. Terus abis itu juga yang memalukannya palingan ngeblank, tapi abis itu kayak aduh gimana ya biar nggak krik gitu. Terus abis itu yang pas kalau nge-MC sih misalnya mau cari tektokan tuh kayak aduh nggak nyambung nih gitu, kadang suka ngamut sendiri kalau misalnya nge-MC kayak siapa partnernya si ini, aduh bisa nggak gitu, cuman kayak ya udahlah bawa asik aja, ngebonding aja sih sebelum hari H kayak dapetin chemistry dulu. Iya, iya, iya. Oke, berarti lebih ke arah mungkin kaget kali ya waktu itu karena masih SMA juga, tapi udah ngasih sambutan-sambutan di depan orang banyak kayak petinggi-petinggi dinas gitu mungkin ya. Ya. Oke nih, oke deh, ini pertanyaan terakhir aku nih. Kira-kira ada nggak sih yang mau kamu sampaikan buat penonton Tasya Stock di episode kali ini terkait dengan self confidence dan public speaking? Siapa tahu aja kan setelah nonton apa namanya? Setelah nonton podcast ini, mereka malah jadi ngefans sama kamu kan? Ada nggak? Uh, Tips mungkin ya, baik dari Boleh. pengalaman aku aja. Uh, Setiap orang pasti punya sisi insecure. Terus abis itu gimana cara menghilangkan insecure-nya itu tadi dengan cara kita berlatih. Terus abis itu pede aja sama diri sendiri, apapun yang terjadi di panggung, maksudnya di atas situ, ya udah show must go on gitu. Terus abis itu juga intinya sih yang pertama itu harus sering berlatih depan kaca. Terus abis itu juga jangan pernah ngafalin materi, tapi pahamin materinya. Jadi kalau seenggaknya, kalau misalnya kita lupa, ya kita udah tahu poin-poin apa yang disampaikan, terus tinggal kembangin aja. Terus abis itu, yang ketiga itu aku suka nganggep awal-awal nih ya, audiens itu aku anggap nggak ada. Jadi kayak aku pandangannya udah ke depan aja gitu, anggap kosong. Tapi semakin lama, kayaknya nggak menghargai banget nih kalau kayak gitu kan. Jadi aku berusaha beraniin diri untuk bisa natap satu-satu audiens, natap langsung ke matanya aja nggak apa-apa, eye to eye, kayak eye contact lah. Nah, habis itu biar lebih enjoy lagi, jangan lupa interaksi sama audiensnya. Jadi kayak membuat kita jadi apa ya, lemes lah sama sama audiens. Jadi kayak aku banget sih. Paling intinya itu sih. Biar Tips hangat and trick juga ya, nggak dingin. kayak gitu sih. Oke, aku simpulin ya, dari hasil podcast kita hari ini, rahasia Aira bisa memiliki self-confidence yang tinggi untuk berbicara di depan umum adalah yang pertama,
berbicara di depan kaca, guys. Itu penting banget nih untuk melatih kan. Terus yang kedua, jangan hafalin semuanya, tapi hafalin aja per poin-poin. Kalau yang ketiga, tatap mata audiens. Bukan tatap sih, mungkin kayak lebih berinteraksi sama audiens ya, biar nggak kaku-kaku banget. Oke itu dia tips gitu agar bisa lancar nih berbicara di depan umum. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya, obrolan kita hari ini. Iya, semoga bermanfaat. Semoga Tasya Talk supaya lebih berani lagi, dan ingat setiap orang pasti punya insecurities. Jadi santai aja, bawa asik aja. Oke, makasih banyak loh Aira udah mau sharing-sharing di podcast aku hari ini. Sama-sama, Caca. Ya mungkin udah dulu kali ya, kita ketemu di episode selanjutnya mungkin. Tuh, di sharing session selanjutnya. Oke deh, thank you Aira, bye. Ah.